Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita bisa diundang di acara THR Taman Hikmah Ramadan di Al-Furqan TV. Saya dengan Bunda Ratna Setiawati. Saya Azalia dari kelas 5 Salman. Dan saya Askia dari 5 Salman juga. Ya, baik, insya Allah kedua Nanda ini akan menemani Bunda di acara THR kali ini. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Bunda, saya ingin bertanya. Bunda kan pernah menjelaskan tentang ada beberapa orang yang diizinkan untuk tidak berpuasa Ramadan, seperti musafir, sakit berat, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tetapi saya ingin bertanya tentang ibu menyusui dan ibu hamil. Bagaimana cara mereka untuk mengganti puasa Ramadannya? Iya betul, puasa Ramadan kan wajib bagi seluruh umat Islam sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Sebelum Bunda jawab pertanyaan dari Azel, izinkan Bunda untuk berpantun terlebih dahulu ya. Benerin motor di pinggir jalan raya. Dengerin dan perhatikan dengan seksama ya. Oke. Benar Askia. Kita sebagai umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kita diwajibkan. Sebelumnya Bunda lanjutkan dulu penjelasan surah Al-Baqarah ayat 184. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu ada waktu tertentu, ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Berarti apa? Baik wanita muslim maupun laki-laki itu 30 hari dikasih berpuasa ya, dikasih jatah untuk berpuasa 30 hari, dan itu adalah wajib ya. Oke, kewajiban untuk berpuasa. Bunda lanjutkan ayat selanjutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa hari itu. Ya, nih ada orang yang musafir dan juga ada orang yang sakit. Maka apa? Dibolehkan untuk berbuka. Tapi apa? Dengan menggantinya di hari yang lain ya, min ayyamin ukhar, di hari yang lain, tidak mendapatkan diskon ya. Saya nih musafir misalkan, terus saya sakit berat, nggak ada diskon untuk orang itu, tapi apa, tetap menggantinya di hari selanjutnya ya, setelah di bulan Ramadan. Oke. Lanjut lagi di ayat selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu ya. Ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ya. Dia harus tapi apa? Dia harus melengkapi Ramadan. Berapa hari kita berpuasa Ramadan? 30 hari. Ya, 30 hari. Nah, di sini ada orang yang tidak bisa berpuasa
ya, yang tadi musafir sama orang yang sakit berat, ya. Di sini orang yang tidak mampu ini, orang yang tidak mampu berpuasa, di ayat selanjutnya ya, yutikunahu fidyatun ta'amun miskin, ya. Orang yang tidak mampu diganti dengan membayar fidyah, ya. Nih, pada hari yang lain dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Yang berat ini berarti dia tidak mampu. Nih, yang wanita hamil dan menyusui itu jadi masuk kemana, Bunda? Nah, dia masuk bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, jadi dia masuk kategori yang tidak mampu tadi, wanita hamil dan menyusui. Dan apa tadi? Diganti dengan membayar fidyah. Nah, di dalam Al-Quran membayar fidyah itu menjadi banyak tafsir, ya, di kalangan ulama. Ulama berpendapat ada yang membayar fidyah saja, ada juga yang bilang tidak cukup hanya membayar fidyah, kamu juga harus mengqadha Ramadan, ya. Oke. Ada yang tahu apa itu qadha, apa itu fidyah? Tidak, Bunda. Tidak. Oke. Qadha itu mengganti, ya. Kalau fidyah itu artinya penebus, ya. Tuh, penebus Ramadan yang dia tinggalkan, ya. Qadha itu mengganti. Oke, Bunda lanjutin. Jadi di kalangan ulama, bagi ibu hamil dan menyusui itu ada yang berpendapat harus cukup membayar fidyah saja. Ada juga yang bilang bayar fidyah dan juga mengqadha Ramadannya. Dan ada juga lagi yang berpendapat cukup qadha saja. Nah, jadi yang mana? Ini banyak pendapat ulama, ya. Nih, membayar fidyahnya kepada siapa? Baca di sana di Al-Quran. Mana? Nih, fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin, ya. Tuh. Jadi bagaimana tadi kategori ibu hamil dan menyusuinya? Harus membayar fidyah atau qadha, atau bayar fidyah dan qadha Ramadan? Hasil mau pilih yang mana? Askia pilih yang mana? Bingung ya? Oke. Hal ini tidak perlu untuk kita debatkan, ya. Tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi ibu hamil dan menyusui. Misal nih, di tahun kemarin hamil, terus abis hamil menyusui, ya enggak? Terus ada lagi nih, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, ya. Tuh, enggak putus-putus. Tapi ingat, di sini di dalam Al-Quran, misalkan ibu hamil dan menyusui itu harus benar-benar menyusui anaknya, bukan ini ya, anaknya dikasih sufor atau susu formula, ya, susu sapi, tapi benar-benar untuk menyusui, gitu. Itu yang dikatakan kita harus membayar fidyah atau qadha, atau bayar fidyah dan qadha, ya. Tuh. Nih, terus ibu hamil bilang alhamdulillah, berarti hanya bayar fidyah, hanya bayar fidyah saja, tidak perlu qadha, ya. Tuh, jadi ini apa, dilihat dulu, kita lihat kondisi fisik ibu hamil dan menyusui, bisa melihat fisiknya sendiri, ya. Jadi yang 3 hal tadi tidak perlu menjadi perdebatan dan tidak perlu menjadi kekhawatiran, ya. Misalkan ibunya
Ibu Askia, Ibu Azel ya, sedang hamil atau menyusui, bingung mau bayar fidyah atau kodok atau fidyah dan kodok ya, itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Nah, di dalam ayat selanjutnya nih, khairon fahuwa khairullah ya, yaitu tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Lanjut lagi, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, yang tadi kata Bunda, kita lihat dulu kondisi fisiknya ibu hamil dan menyusui itu ya, apakah dia sanggup. Misalkan nih, kayaknya secara fisik saya tidak sanggup, misal nih menyusui, misalkan saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak keluar ASI-nya. Nah, tuh berarti hanya membayar fidyah, tidak sanggup untuk puasa. Terus kayaknya belum cukup untuk bayar fidyah saja, tapi fisik saya kuat, berarti fidyah plus kodok ya. Tuh, ada juga nih, saya cukup kodok. Nah ya, nggak apa-apa, ada yang kodok saja, terus kodok plus fidyah atau fidyah saja, tergantung fisiknya si ibu hamil dan menyusui tadi. Oke, ya. Lalu bagaimana cara membayar fidyah itu, Bunda? Oke, bayar fidyah caranya ya. Caranya dilihat dari ibu hamil dan menyusui itu makan ya. Kalau misal nih makanannya ala restoran ya, berarti lengkap ya, nggak ada nasi, lauk pauk, buah-buahan, daging dan lain-lain ya. Nanti misalkan mau ngasih ke orang miskin ya fidyahnya ya, aku biasanya makan ala restoran, nanti pada saat bayar fidyahnya nanti aku beliin seharga rumah makan biasa. Jangan ya, tetap apa yang kita makan itulah yang kita kasih kepada orang miskin tersebut ya. Tuh, jadi misalkan sering makan di restoran ya, makan yang mewah-mewah ya, itulah yang kita beri. Oke? Tuh. Terus bagaimana cara ngasihinnya? Boleh langsung ya, boleh ngasihin secara langsung sama orang miskin, boleh juga lewat dari lembaga-lembaga zakat ya. Tapi ingat juga harus jelas ya, harus jelas. Ini saya kasihkan fidyah saya untuk 30 orang miskin. Nah, ya harus jelas, jangan langsung kasih aja gitu, tapi harus jelas supaya yang kita kasih itu, yang taruh di lembaga itu amanah, sesuai dengan apa yang kita puasa Ramadannya batal. Misalkan 30 hari, berarti selama 30 hari itu. Oke. Insyaallah jelas ya? Jelas? Insyaallah jelas ya. Jadi haruskah ibu hamil dan menyusui kodok? Dilihat lagi fisik ibu hamil tersebut ya. Jika mampu untuk mengkodok, kodok Ramadannya. Jika misalkan mampu untuk mengkodok dan membayar fidyah, silahkan, itu yang baik ya, itu yang lebih baik. Misalkan hanya mampu untuk membayar fidyah, itu juga baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih sahabat Al-Furqan TV. Itu saja dari kami. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat dan kita bisa lakukan di setiap harinya. Dan jangan lupa kita selalu mengerjakan amalan-amalan kebaikan di bulan puasa ini. Dan tetap semangat ya Askia dan Azel puasanya, dan kejar malam Lailatul Qadar.
Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.